Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikina bil kitabi was sunnah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Di antara sekian banyak nikmat adalah nikmat yang paling besar adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk hidup bagi orang-orang yang beriman. Apabila orang yang beriman mau berpegang teguh pada Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan tersesat selama-lamanya dan dia tidak akan merasa gelisah di dalam hidupnya, karena di dalamnya ada hudan wa syifa wa rahmah, ada petunjuk, ada penyembuh dan rahmah bagi orang-orang yang beriman. Di antaranya adalah pada pagi ini kita pelajari salah satunya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberitahukan kepada kita semuanya bagaimana kita merubah kesedihan, kegalauan, kesusahan menjadi kebahagiaan dalam hidup kita ini. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, perasaan sedih, hati yang pilu dan sakit, jiwa yang terasa gundah dan dada yang terasa sempit, senantiasa dibayangi oleh ketakutan masa depan, masa kini, atau yang akan datang, atau yang telah lalu. Dan ini merupakan musibah yang bisa kita rasakan semuanya. Dan para ulama telah mengklasifikasikan, telah mengkelompokkan beragam sakit dan pilunya hati yang dirasakan oleh manusia ke dalam 3 kelompok. Yang kita alami ini 3 kelompok, yakni yang pertama yang disebut dengan al-huznu. Al-huznu yaitu kesedihan yang menggerogoti hati kita dikarenakan memori masa lalu, ingatan masa lalu yang menghantui dan selalu mendatangkan penyesalan yang dalam. Itu disebut al-huznu.
Apapun yang masa lalu menjadikan kita susah, al-huznu. Kemudian yang kedua adalah al-ham, yaitu kesedihan dan sakitnya hati yang dikarenakan rasa takut akan suramnya masa depan. Ini juga menjadikan kita gelisah. Bagaimana hari esoknya, bahkan kadang-kadang sampai anak cucunya digelisahkan. Akan jadi apa, bagaimana nanti makannya, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga adalah yang disebut al-ghammu, yakni sakit dan gundahnya hati dikarenakan musibah atau masalah yang menimpa saat ini. Ini selalu ada dalam diri kita, ada al-huznu, ada al-hammu, dan ada al-ghammu. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat rahmannya, dengan pemurahnya, melalui lisan Rasulnya telah mengajarkan terapi doa yang agung, agar seorang hamba bisa merasakan kebahagiaan dan kedamaian di dalam hatinya, agar segenap rasa dan kesedihan lenyap sirna dan dari hatinya. Minimalnya adalah ketika membaca doa itu, ketika menghayati terapi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasul. Diriwayatkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma asaba ahadun qattun hammun wala haznun faqal Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin walaka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indaka an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi illa adhaballahu hammahu wa huznahu wa abdala makanahu makana huznihi farahan. Tidaklah seseorang ditimpa oleh sesuatu pun berupa kesedihan, kegundahan, lantas dia mengucapkan doa ini, kecuali Allah akan menghilangkan susahnya, gundahnya, dan menggantikannya dengan kebahagiaan. Yani, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak dari seorang hambamu dan makhlukmu yang hina. Ubun-ubunku berada dalam genggaman tanganmu. Engkau menguasai dan memiliki aku dengan kekuasaan dan kepemilikan yang sempurna. Keputusan hukum-Mu ya Allah terhadapku adalah sesuatu yang telah tetap dan pasti. Takdir dan ketetapan-Mu terhadapku ya Allah adalah sesuatu yang adil. Maka aku memohon kepadamu dengan segenap nama-nama agung dan nan indah yang Engkau miliki, yang Engkau nampakkan dirimu dengannya, atau dengan nama yang Engkau turunkan dalam kitab-Mu, atau dengan nama yang Engkau ajarkan kepada salah seorang hamba-Mu, atau dengan nama yang Engkau simpan dalam ilmu ghaib di sisi-Mu, agar kiranya Engkau ya Allah
sudi menjadikan Al-Quran sebagai hujjah musim semi yang mengguyur di hatiku, sebagai cahaya petunjuk di hadapanku, di dadaku, sebagai penghilang kesedihanku, serta pemusnah keresahan dan ketakutanku. Tidaklah seorang hamba membaca doa ini, melainkan pasti Allah akan menghilangkan kesedihan dan kegundahan dari dalam hatinya, lalu menggantinya dengan kebahagiaan dan kedamaian. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, jika kita renungi secara mendalam isi makna dari doa yang sudah kita baca tadi, maka kita bisa merumuskan beberapa landasan pokok yang menjadi kunci utama pembuka pintu kebahagiaan. Artinya dasar-dasar supaya kita bahagia itu ada pada doa yang diajarkan Rasulullah SAW tadi. Tentunya kalau pintu kebahagiaan itu terbuka, maka kesedihan dalam hati akan hilang. Setidaknya ada empat pelajaran yang bisa kita petik dari doa tadi. Yang pertama adalah dengan mewujudkan pemahaman mutlak hanya kepada Allah semata. Yani penghambaan mutlak hanyalah kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Yakin menghamba kepada Allah, yaitu dengan bersimpuh hina di hadapan Allah, memelas belas kasihan, merengek-rengek dalam meminta dan berharap kepada Allah, bersandar dan menggantungkan diri kepadanya, mengakui dan menyerah diri bahwa kita adalah hamba sekaligus milik Allah. Bapak-bapak kita yang menjadi sebab keberadaan kita di muka bumi ini juga sama dengan kita. Mereka adalah hamba dan milik Allah. Allahu Akbar. Maha besar Allah dan betapa kerdilnya kita. Seorang hamba sekaligus anak dari seorang hamba sahaya. Makna ini semua terkandung dalam Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatika. Jadi pada pembuka doa ini kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya seorang hamba, apa yang dititahkan majikannya, apa yang dititahkan oleh tuannya, maka akan diterima dengan baik, akan dilaksanakan. Begitu pula kalau kita sudah menghamba kepada Allah, menyatakan diri sebagai hamba Allah, maka kita mesti menerima apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perintah dijalankan, kalau larangan ditinggalkan. Akhirnya dengan itu kita akan merasa tidak ada tekanan sama sekali dalam hidupnya. Karena kita yakin yang menciptakan semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara pelajaran inti dari lafaz doa yang tadi adalah yang bisa mendatangkan kebahagiaan dan mengusir kesedihan di dalam hati adalah yakni di antaranya nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka. Ubun-ubunku berada dalam genggaman tanganmu. Artinya apa? Engkau menguasai dan memiliki aku dengan kekuasaan dan kepemilikan yang sempurna. Kita ini milik Allah.
nasiyati biyadika. Madin fi hukmuka, keputusan hukummu ya Allah terhadapku adalah sesuatu yang telah tetap dan pasti. Keputusan hari ini kita ditentukan dalam keadaan ngaji di masjid, ini sudah pasti. Itu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan kita hari ini, sakit atau sehat, itu juga sudah pasti keputusan Allah Subhanahu wa taala. Takdir dan ketetapanmu terhadapku ya Allah adalah sesuatu yang adil. Kita meyakini semua yang terjadi adalah atas keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu pun akan menjadikan kita bahagia. Ketika kita merasakan semuanya ini merupakan keputusan Allah. Allah tidak akan menzalimi hambanya. Lafaz ini mengandung iman terhadap qada dan qadar, yaitu keyakinan akan takdir Allah terhadap hambanya. Kita wajib mengimani bahwa apa saja yang dikehendaki Allah terhadap hambanya pasti akan terjadi. Dan apa saja yang tidak dikehendakinya untuk terjadi, mustahil akan terjadi. Dan yang terjadi itulah yang dinamakan takdir. Yang sudah terjadi inilah yang dinamakan takdir. Yang belum terjadi kita nggak ngerti. Kita diperintahkan untuk berusaha menuju takdir yang baik. Maka usaha yang baik. Namun kejadian atau ketentuan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka bahagia. Meskipun kita sudah usaha keras, misalnya usaha untuk sehat misalnya, sudah minum obat, sudah olahraga, sudah hati-hati makannya, tapi tetap saja sakit, tetap bahagia karena itu ketentuan Allah. Di mana tidak ada satupun ketentuan Allah yang tidak membawa hikmah. Hanya saja kita tidak tahu. Dan Allah tidak akan menzalimi hambanya. Allah berfirman, "Ma yaftahillahu lin-nas min rahmatin fala mumsikalaha. Wa ma yumsiku fala mursilalahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim." Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang sanggup melepaskannya. Ya, tidak ada orang yang sanggup melepaskannya setelah itu. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam tafsirnya dikatakan, ma yaftahillah linnas min rizkin wa matarin wa sihatin wa ilmin wa ghairu dhalika minan ni'am fala ahada yaqdiru ayyumsika hadhir rahmah. Apa saja yang dibukakan Allah untuk manusia, apa saja yang diberikan Allah untuk manusia, termasuk kita karena kita manusia. Apakah itu berupa rizki, berupa hujan, berupa kesehatan, berupa ilmu, berupa yang lain-lainnya dari kenikmatan-kenikmatan itu, maka tidak ada seorang pun yang bisa menahan rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat itu dari Allah
dan tidak ada yang bisa menghalangi nikmat tersebut. Dan apa saja yang Allah tahan dari nikmat itu, wa ma yumsiku minha fala ahada yastati ayyursilaha ba'dahu subhanahu wa ta'ala. Apa saja dari rahmat Allah yang ditahannya, artinya yang kita tidak mendapatkannya. Ingin sehat ternyata sakit, ingin kaya ternyata miskin, ingin terkenal ternyata terpuruk, ingin mempunyai anak-anak yang sukses ternyata tidak sukses. Padahal sukses itu ukurannya macam-macam. Ya. Ada yang mengatakan sukses itu duitnya banyak. Ada yang mengatakan sukses ini menjadi anak yang soleh. Ya. Ada yang mengatakan sukses ini pinter dan lain-lainnya. Otomatis yang paling utama adalah ukuran sukses itu adalah soleh. Lainnya adalah penambah. Penambah ya. Maka ketika anak itu soleh ya, kita katakan bersyukur kepada Allah menjadi anak yang baik ya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengatasinya dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, semua usaha itu dilakukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minum obat tidak hanya sekedar untuk tujuan sehat, akan tetapi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memerintahkan kita untuk berobat. Allah memerintahkan kita untuk menghindar dari yang jelek menuju yang baik. Maka usahanya itu adalah ibadah. Ketentuan ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan bahagia. Tidak akan pernah menyesal, tidak akan pernah putus asa, karena semua usaha kita itu ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan kita panen di akhirat nanti, baik gagal maupun berhasil. Ya. Kita mendidik anak misalnya dengan sungguh-sungguh, ternyata tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Apakah kita di hadapan Allah akan tidak dapat pahala? Tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita tidak mendidik, kita tidak merawat, tidak mengarahkan menuju yang baik, meskipun anak itu menjadi anak yang soleh, maka kita berdosa. Berdosanya bukan karena anak itu menjadi anak yang soleh, berdosanya karena kita tidak mendidik anak. Maka dari itu usaha adalah ibadah. Hasil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kita mempunyai anak, waktu kecil kita biarkan saja. Sampai tua kita membiarkannya, tidak mendidiknya, tidak memerintahkan yang baik. Lalu anak kita sukses, anak kita menjadi anak yang soleh, yang taat, yang mendoakan orang tuanya. Maka perlakuan kita terhadap anak kita itu perlakuan dosa, mendapatkan dosa, harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak sukses tadi mendoakan kita, insya Allah ya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak kita menyadari atas kealfaan kita, tidak dendam kepada kita,
anak yang soleh, ya dapat pahala yang besar. Wa huwal azizul qahiru likulli syai'. Dia Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Maha Perkasa atas segala sesuatu, bisa melakukan apa saja. Akan tetapi Allah Al-Hakim, alladzi yursilur rahmah wa yumsikuha wifqa hikmatihi. Meskipun Allah itu aziz, qahir, ala kulli syai', akan tetapi hakim. Allah Maha bijaksana. Allah menghembuskan rahmah. Allah mengutus rahmat. Allah memberikan rahmat. Dan Allah menahan rahmat sesuai dengan hikmahnya. Jadi bukan Allah aziz, qahir, lalu Allah menyiksa manusia, tidak. Tidak seperti manusia. Kalau manusia sudah berkuasa, maka berbuat sewenang-wenang. Membuat bersenang-senang seenaknya sendiri. Tapi Allah Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha dari segala maha. Allah bijaksana. Allah akan memberikan rahmat dan juga memberikan azab wifqa hikmatihi, sesuai dengan hikmahnya. Ini di dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan. Jadi kemudian yang berikutnya juga ini tafsir dalam, sedangkan pada tafsir Ibnu Katsir dikatakan yukhbiru ta'ala annahu ma sya'akan. Allah memberitahukan bahwa apa saja yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi. Dan apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Tidak ada sesuatu yang bisa menahan apa yang Allah berikan, dan tidak ada sesuatu yang bisa memberikan apa yang Allah tahan. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Dan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan di sini, yakni Imam Ahmad memberitahukan bahwa dari Mughirah bin Syu'bah, dia mengatakan kataba Muawiyah ilal Mughirah bin Syu'bah. Muawiyah menulis kepada Mughirah bin Syu'bah, yakni kata-kata uktub li bima sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tulislah untukku apa yang telah kau dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lalu dia menulis kepada Muawiyah, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai dari salatnya mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd wa sami'tuhu yanha an qila wa qal wa kasratus su'al wa idaatul mal wa an wa'dil banat wa uququl ummahat wa man awahad wa akhrajahu min tariqin anwarad. Jadi bahwa ini tadi yang sudah saya sampaikan di awal, Rasulullah membaca doa itu ketika selesai sholat, ya, sholat maktubah. Kemudian Mughirah mengatakan pula pada Muawiyah bahwa Rasulullah SAW melarang kami dari qila wa qal, yakni qila wa qala itu suka cari berita, kemudian gosip lah. Suka gosip, suka menyebarkan hoak, ya. Berita bohong.
juga melarang dari kasratus soal, banyak bertanya yang tidak ada gunanya. Artinya pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat, hanya bergurau, ya. Bukan yang kaitannya dengan masalah yang agama maupun yang penting. Wa idha'atal mal, dan juga melarang kami dari menghambur-hamburkan harta. Artinya boros, tidak sesuai dengan prioritas, dan juga melarang kami dari membunuh atau mengubur anak-anak perempuan dalam keadaan hidup. Jadi zaman jahiliyah orang-orang itu kalau lahir anak perempuan dibunuh, karena takut anak perempuan itu tidak bisa mempertahankan kabilahnya. Kemudian juga melarang kami untuk durhaka kepada orang tua, dan juga melarang kami bakhil dan suka meminta. Itulah dari Ibnu Katsir dan dari Mughirah. Yang ketiga, yang akan menjadikan kita bahagia adalah menghafal, mengenal, memahami, dan mengamalkan al-asmaul husna, nama-nama yang agung, sebagaimana tercermin dalam lafaz as'aluka bikulli ismin huwalaka sammaita bi nafsak. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan nama-namamu yang indah lagi sempurna. Jadi al-asmaul husna itu juga penting untuk diketahui, untuk dibaca, dihafalkan, dihayati, sehingga kita tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala, tahu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa sesuai dengan asma Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'auhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang indah dan agung, ada 99. Maka berdoalah kalian kepadanya menggunakan nama-nama tersebut, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam al-asmaul husna tersebut. Kelak mereka akan dibalas atas apa-apa yang mereka telah perbuat. Surah Al-A'raf ayat 180. Yani Allah memiliki nama-nama yang agung, al-husna, yang menunjukkan atas kesempurnaan Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu asma'ihi hasanun. Seluruh asma Allah itu husna, agung. Fatlubu minhu bi asma'ihi ma turidun. Maka berdoalah, mintalah darinya, dari Allah Subhanahu wa taala, dengan menyebut nama-namanya itu apa saja yang kau kehendaki. Bilanya kita minta rizki, ya Razzaq, urzuqna. Wahai Allah, zat yang pemberi rizki, maha pemberi rizki, urzuqna, berilah kami rizki. Ya Rahman, irhamna. Wahai zat yang maha pemurah, berilah kami kemurahan-Mu. Zat yang maha pengasih, kasihanilah aku. Ya Ghaffar, ighfir lana. Ya, wahai Tuhan yang maha pengampun, ampunilah aku. Ya Sattar, usturna. Ya Allah
yang maha menutupi aib. Tutuplah aib-aibku, celah-celahku, kekuranganku, dan seterusnya. Watrukul ladina yughayyiruna fi asma'ihi biziyadah awin nuqsan awit tahrif. Yani, dan tinggalkanlah orang-orang yang merubah asma Allah dengan menambah atau mengurangi atau menyimpang. Kayyusamma biha man la yastahiquha. Yani, dan tinggalkanlah penyimpangan itu seperti orang-orang yang memberi nama kepada Allah, menyebut asma Allah dengan asma atau nama-nama yang Allah tidak menerangkannya. Kata tasmiyatil musyrikin biha alihatahum. Seperti orang-orang musyrik memberikan nama Tuhan-Tuhan mereka, misalnya Latta, Uzza, Manatta. Jangan sampai kita memberi nama terhadap Allah menyimpang dari Asmaul Husna yang telah diterangkan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyaj'alalah ma'nan lam yuridullah wala rasuluhu, dan juga makna yang tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Fasafa yujzauna jazaa'a a'malihim as-sayyi'ah, maka Allah akan membalas perbuatan-perbuatan jelek mereka, yakni yang merubah-rubah asma Allah subhanahu wa ta'ala, itu dengan kekal di dalam neraka jahanam. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, inna lillahi tis'an wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Atau dengan kata lain 100 kecuali 1. Ini bahasa Arab ya. 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang menghafalnya, mempraktekkannya dalam kehidupan, menghayatinya, maka dia akan masuk surga. Tidak hanya dihafalkan saja, tentunya dipraktekkan dalam kehidupan. Misalnya, hanya Allah yang memberikan rizki, maka minta rizki hanya kepada Allah. Hanya Allah yang memberikan ketentraman, maka minta ketentraman hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang memberikan kasih sayang, maka juga minta kasih sayang hanya kepada Allah. Allah yang utama. Ya. Dengan Asmaul Husna, manusia akan tahu tentang Allah. Maka ketika kita tahu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan menjadi lebih takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Man kana billahi a'raf kana minhu ahfaf. Semakin dalam pengenalan seseorang kepada Allah, semakin orang itu kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka semakin dalam pula penghambaan dan rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenalnya Allah dari mana? Ya melalui Asmaul Husna itu. Jika perasaan ini tumbuh dan bersemi di hati kita, perasaan Asmaul Husna, maka tidak ada satupun yang akan kita takuti di muka bumi ini. Tidak ada masalah yang bakal menyempitkan dada. Tidak ada problem yang bisa menghilangkan kebahagiaan di hati kita. Baik yang akan datang, yang sudah terjadi, maupun yang sedang terjadi. Karena kita hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Misal kita takut atau kita susah karena masa lalu. Masa lalunya adalah masa lalu yang kelam, dosa. Sehingga menakutkan, menghantui, kalau saya masuk neraka bagaimana? Maka ketika kita menyadari Asmaul Husna, kita yakin bahwa Allah itu Ghaffar. Allah itu Maha Pengampun. Maka terus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini bahwa Allah Tawwab. Allah itu Maha Penerima tobat. Maka kita pun terus bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kita tahu bahwa Allah Ghafur, Allah Rahim. Maka kita terus mohon ampunan, mohon kasih sayang kepada Allah. Maka akhirnya menjadi tentram hati. Kita khawatir akan masa depan, ya. Khususnya masa depan anak-anaknya, misalnya bagaimana nanti hidupnya, bagaimana. Yakin Allah Razzaq. Ya. Allah Razzaq. Serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan usaha-usaha sesuai dengan yang kita mampu. Selebihnya serahkan kepada Allah. Doakan kepada Allah. Ya. Lalu kalau saya mati, anak saya belum mapan, itu urusan Allah. Ya. Kita mendoakan itu juga dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan urusan kita. Urusan kita hanya minta kepada Allah, mengusahakan, itu pun kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah pelajaran yang keempat adalah menjadikan Al-Quran sebagai obat sekaligus solusi segenap musibah dan permasalahan yang menghantui kita. Yani tercermin dalam lafaz doa tadi, antaj'alal Qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, agar Engkau ya Allah sudi menjadikan Al-Qur'an sebagai hujah musim semi yang mengguyur, yakni bagaikan hujah musim semi yang mengguyur dan menyejukkan hatiku. Ya. Menghilangkan kesedihan dan kegundahanku. Jadi kan Al-Quran. Di sini terdapat isyarat yang lembut bahwa Al-Quran adalah obat sekaligus solusi bagi segenap musibah dan permasalahan yang menghantui hati. Al-Quran adalah petunjuk hidup yang lurus, penerang dalam kegelapan, pembuka pintu rahmat, penawar hati yang terluka. Membacanya adalah kemuliaan, memahaminya adalah kejayaan, mengamalkannya adalah kemuliaan di atas kemuliaan, kejazaan di atas kejayaan. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmah lil mu'minin. Hai orang-orang, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh hati, penyembuh bagi penyakit hati yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi penyakit hati akan menjadi tawar dengan Al-Quran. Wahai manusia, telah datang mau'izah dari Tuhanmu yang memberikan, mengingatkan kamu dari adab Allah dan meringatkan kamu
wa tukhawwifukum wa'idahu, memperingatkan kamu atas ancaman Allah. Apa itu? Mau'idhah itu adalah Al-Quran dan apa yang dikandung oleh Al-Quran. Dari ayat-ayat mau'idhah, ya, mau'idhah, idhat, ya, dan liislahi ahlakikum wa amalikum, untuk memperbaiki akhlak kamu dan amal kamu. Dan dalam Al-Quran ada obat dari apa-apa yang ada dalam hati, dari penyakit hati, minal jahli wasyirki wasairil amrad, dari kebodohan, dari kemusyrikan dan penyakit-penyakit hati yang lain. Dan dalam Al-Quran ada petunjuk bagi siapa saja yang mau mengikutinya dari makhluk Allah, fayunjihi minal halak, maka Allah akan menyelamatkan dia dari berbagai macam kehancuran. Allah akan menjadikan baginya nikmat dan rahmah. Bagi siapa? Yani bagi orang yang beriman. Li'annahum al-muntafi'una bil iman, karena mereka itulah yang memanfaatkan isi Al-Quran dengan mengimani Al-Quran. Wa amal kafirun wa huwa alaihim ama. Adapun orang-orang kafir, mereka adalah buta terhadap Al-Quran itu. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, rahimakumullah, itulah 4 prinsip untuk mendapatkan kebahagiaan melalui doa yang perlu dihayati. Maka tidak hanya dibaca, akan tetapi dihayati. Ketika dibaca, dihayati, lalu diamalkan. Yang pertama, mewujudkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakui bahwa dirinya sebagai hamba Allah. Orang tuanya juga hamba Allah. Dari kakek buyutnya juga semuanya hamba Allah. Yang kedua, mengakui bahwa Allah lah yang menguasai segala kehidupan ini, kehidupan dirinya. Apa yang terjadi merupakan takdir Allah, dan Allah Maha Adil di dalam menentukan takdirnya terhadap manusia. Allah tidak akan menzalimi hambanya. Sedangkan yang ketiga adalah memahami Asmaul Husna. Kalau bisa menghafal, memahami, menghayati, lalu diamalkan, baik dalam berdoa maupun di dalam mengatasi masalah. Karena Asmaul Husna yang 99 itu semuanya bisa untuk kita gunakan untuk mengatasi masalah yang menjadikan kita gundah tadi. Bukan dibaca sekian kali akan menjadi begini, tidak. Tapi dihayati maknanya lalu diamalkan. Misalnya Allah Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rizki. Maka kita susah, rezekinya sempit, minta pada Allah dan usaha. Tidak hanya duduk di masjid, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ora kerja. Ya sing teko Abdul Razzaq. Ono apa? Kok ngundang-undang nyong. Lah ya Razzaq, ya Razzaq. Sing teko Abdul Razzaq lho apa ngundang-undang nyong pakai duit po. Jadi diamalkan, dikerjakan, itu contoh ya. Jadi perlu memahami Asmaul Husna. Nanti insya Allah kajian berikutnya kita bahas Asmaul Husna. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah menjadikan Al-Quran sebagai obat. Tentunya ya, menjadikan Al-Quran sebagai obat, dibaca, ya, dihayati maknanya, juga sama diamalkan. Diamalkan.
apa yang dalam Al-Quran. Insya Allah kita akan bahagia dengan satu doa tadi, dengan syarat itu diamalkan, tidak hanya dibaca saja. Ya. Demikian Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.